Jari-jari tangan saya itu sudah bengkok dan bengkak semua. Kalau lagi flare, rasanya sakit banget. Nggak bisa tidur. Tapi pas saya coba pertama kali noni-noni balsem secara halus, saya oles halus dan pelan. Loh, kok jariku yang tadinya kaku bisa lemas? Saat itu saya bilang, sensasional noni-noni balsem. Baru kali ini saya nemu balsem oles yang cocok buat saya. Itu tadi ekspresi saya 7 tahun yang lalu ya, saat pertama kali saya diperkenalkan dengan noni-noni balsem. Halo teman Noni, jumpa lagi nih kita di podcast Ngobrol Sehat bareng Noni. Nah, podcast kali ini kita akan mengupas hal yang berbeda dari podcast sebelumnya. Kalau sebelumnya kita banyak mengupas tentang medis dengan narasumber-narasumber seperti dokter, sekarang kita menghadirkan seseorang yang sudah menjadi pengguna Noni-Noni selama 7 tahun. Wow, bukan waktu yang sebentar ya. Nah, beliau sudah kita hadirkan di tempat ini dan tentunya kita juga akan mengambil judul di mana 7 tahun bersama Noni-Noni Balsem, rahasia Ibu Yovita berdamai dengan nyeri sendi, RA dan OA. Dan kita udah berhasil mengundang beliau dan sekarang beliau sudah ada tepat di samping saya. Yuk kita sapa teman-teman Noni. Halo, selamat datang Ibu Yovita. Terima kasih Mbak Noni, terima kasih saya diberi kesempatan ikut datang di podcast ini. Podcast yang keren banget, podcast yang bermanfaat buat kesehatan kita semua. Salam sehat buat Mbak Noni dan salam sehat Pak Nugroho, salam sehat buat teman Noni yang ada di studio maupun di luar studio ya. Wah, luar biasa Bu Yovita. Kita juga berterima kasih banget nih karena Ibu bisa hadir di podcast kali ini untuk mengencourage orang-orang, memberikan inspirasi cerita perjalanan 7 tahun Ibu Yovita. Luar biasa. Dan tidak lain dan tidak bukan ya, yang ada di pojok paling terpojok ini adalah tidak terpojok ya Pak, paling pojok maksudnya adalah Pak Nugroho. Halo Pak Nugroho. Halo Mbak Noni. Halo Bu Yovita. Halo teman Noni semua. Nah, yang belum kenalan, Noni kenalin dulu ya. Pak Nugroho adalah dari tim Product and Development Noni-Noni Balsem. Nah, itu dia tadi perkenalan singkat kita dan kita akan masuk lebih dalam lagi membahas topik sensasional hari ini. Yuk, langsung aja kita ngobrol. Nah, Bu Yovita, tadi kan aku sudah mention ya, Ibu ini adalah penyintas rheumatoid arthritis, RA, dan osteoartritis atau OA gitu ya Bu. Boleh nggak sih Bu, Ibu share sedikit sama kita bagaimana sih Bu rasanya saat Ibu mengalami nyeri saat sedang kambuh atau flare up biasanya ya Bu. Nah, silakan Bu. Gini, tadi saya datang ke sini pun sebenarnya saya sekarang ini sedang flare up. Nah, rasanya jari-jari saya itu ditekuk aja sakit, nyeri banget ya. Dari setiap sendi jari itu nyeri banget. Ini kena angin aja sakitnya, kena angin AC sakit loh ya. Jadi rasanya ditekuk juga sulit. Gitu ya, kayak kaku ya? Kayak gimana coba? Kaku, betul kaku. Nggak bisa ini ya ditekuk kayak gitu ya. Ditambah lagi sekarang lutut saya juga sakit gitu loh. Makanya kenapa? Dulunya saya memang divonis RA, rheumatoid arthritis. Kemudian sekarang divonis lagi tambah OA, osteoartritis. Nah, lutut saya ini sudah sering bengkak. Ini buat jalan aja sakit. Nah, ini kalau lagi flare up itu dari kaki bawah sampai ke atas sampai ke pinggul ya. Pinggul itu panas sekali. Sakit banget gitu loh. Nah, itu yang membuat saya sering tidak bisa tidur. Gitu Mbak Nani, kalau pengen rasain jangan ya. Jangan ya teman-teman. Justru karena itulah kita ngundang Ibu di sini ya. Untuk kita sama-sama sharing lah. Betul. Pertama pasti kita percaya ada juga teman-teman Noni yang mungkin mengalami hal yang serupa dengan Ibu Yovita. Betul. Nah, tadi kan kalau di judul Ibu sudah menggunakan Noni-Noni 7 tahun. Betul. Ibu didiagnosa RA sendiri dan OA itu berapa tahun yang lalu Bu? Kira-kira? Kalau didiagnosa RA itu sebenarnya sudah lama ya. Sudah hampir
mungkin 20 tahunan kali ya saya. Tahun yang lalu. Jadi ibu 20 tahun dengan nyeri RA. Astaga. Mengalami nyeri sendi terus. Sendi Dan itu on off ya. Astaga. Kalau bahasanya mereka tuh flare up sama remisi. Remisi. Oh, oke. Kalau OA-nya sendiri, Bu? Kalau OA itu sebenarnya baru saja saya. Baru saja. Baru saja divonis itu ya, OA. Baru kira-kira setahun ini. Mungkin. Waduh. Kebayang ya teman Noni selama 20 tahun merasakan sebuah nyeri yang nggak bisa dikontrol ya Bu. Apalagi tadi ngobrol-ngobrol di belakang kita dengar kalau ternyata Ibu Yovita juga mengalami yang namanya sensitivitas terhadap obat-obat kimia. Sedangkan yang kita dengar ya Bu, pereda nyeri untuk orang-orang yang mengalami autoimun itu ya sesuatu yang oral, sesuatu yang diminum. Ibu gimana tuh Bu dengan ngakalin hal itu tuh kayak gimana tuh Bu Yovita? Saya sebenarnya itu yang dibilang tadi divonis OARA memang sudah bertahun-tahun. Tapi saya itu nggak tahan obat. Nah, nggak tahan obat, taunya obat penisilin itu terdeteksi di saat saya umur 5 tahun. Umur 5 tahun itu saya terkena difteri. Dan itu wabah di kota kampung saya waktu itu di Solo. Itu satu kampung terkena wabah, usia saya 5 tahun, anak-anak seusia segitu semua rata-rata tidak tahan dan sampai ya mohon maaf meninggal. Ya, puji Tuhan saya itu selamat. Nah, dari situlah saya ketahuan kalau saya itu alergi obat penisilin dan turunannya. Gimana coba kalau udah alergi obat penisilin dan turunannya itu kan agak sulit ya. Makanya, dan itu saya juga kena MAH akut. Waduh, combo ya Bu ya? Iya betul, MAH akut itu. Kemarin waktu ke dokter reumatologi, saya dikasih itu metil. Saya nggak tahan. Perut saya melintir luar biasa sampai saya dibawa ke IGD. Sampai dibawa ke IGD, kemudian ya apa obatnya ya sulit ya, Bu. buat saya untuk penenangan diri aja sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya saya itu agak takut dengan obat dan sebenarnya ada fobi dengan obat-obat kimia. Sebenarnya itu gitu loh, karena sulit untuk saya ya, gitu aja. Berarti kebayang ya Bu, udah sakit karena diserang oleh si flare up tadi ya, karena nyeri sendi, mau mengatasi dengan obat malah kayak tanda kutip diserang oleh obat itu karena nggak tahan gitu ya, sampai bikin tadi lambungnya Ibu melintir. Nah tapi gimana tuh Bu? Obat nggak bisa masuk, malah ngasih indikasi sakit perut. Terus kalau pas lagi flare up atau nyeri sendi hebatnya lagi datang tuh Ibu ngatasinya seperti apa? Saya lebih ke ini pengendalian pikiran ya. Mindset gitu ya Bu ya? Betul. Saya mengendalikan pikiran saya, pas lagi saya merasakan sakit, saya ajak bicara tubuh saya. Kamu ya, kamu nggak sakit, kamu itu sehat, saka kersaning Allah. Maksudnya sehat-sehat atas kehendak Allah, gitu loh. Itu yang membuat saya tenang, gitu loh. Dan secara fisik ya, aku biasanya oles-oles ya, dari segala macam balsem oles gitu. Ya ada minyak, ya ada koyo ya maaf ya. Pokoknya sesuatu yang hangat untuk itu. Tapi ya sampai sekarang saya sih belum mendapatkan apa ya, belum merasakan sesuatu yang membuat saya merasa lega, nikmat, tenang, kayak gitu, nyaman, betul. Itu belum saya. Itu tadi ya Bu, Ibu lebih kepada bicara ke diri sendiri, lebih kepada ke mindset Ibu ya, pengendalian emosi gitu ya Bu ya. Karena gini Mbak Noni, kalau pas lagi benar-benar sakit, kadang kita sendiri tidak bisa berpikir. Tadi saja saya sudah agak bingung kan, karena ini saya mau berada di sini tapi otak saya nggak nyambung. Gitu, bisa karena gitu ya, Bu? sampai seperti itu gitu loh. Karena saya harus mengendalikan ini tubuh saya yang lagi sakit. Karena ini panas ya. Panasnya dari sini ke sini sampai ini panas sebenarnya. Ini saya harus mengendalikannya gimana? Makanya saya tadi agak diam. Itu saya berusaha untuk mengendalikan diri saya, ngomong dengan diri saya. Kamu nggak sakit, kamu sekarang ini lagi dibutuhkan.
ayo kamu nggak sakit. Hanya itu ya sekarang. Tapi ya sempat saya colong tadi noni-noni saya pakai. Secara sudah 7 tahun ya Bu ya. Iya. Jadi kayak ya Betul. support dalam dan yang di luar ya Bu, Betul, bekerja betul sama. sekali. Nah, kalau tadi Ibu udah menyinggung soal noni balsam ini kan sebenarnya obat topikal oles ya Bu. Menurut Ibu balsam seperti apa sih Bu yang cocok digunakan? Bagi saya ya, kalau suruh milih di antara balsam kan ada yang strong, ada yang medium, ada yang soft. Saya pasti pilih yang medium. Kenapa tuh Bu? Karena kalau strong jelas-jelas Ngebakar kulit kayak rasa terbakar kulit, ya? rasa terbakar. Medium itu adalah yang paling cocok karena mungkin cocok dengan kulit saya. Kulit saya tuh agak sensitif gitu loh sebenarnya, karena panas sedikit gatal kayak gitu ya. Tapi ya inilah gitu loh. Setelah ketemu noni-noni balsam itu, saya merasakan ini kok yang paling cocok gitu loh daripada yang lain gitu loh. Kenapa kok begitu gitu loh? Ya itulah, saya 7 tahun sudah pakai, jadi sungguh saya mengerti banget. Tapi awal-awalnya memang saat saya memakai itu sampai saya jatuh cinta terus terang gitu. Karena itulah yang bisa benar-benar bisa menjadi teman saya ya. Dimanapun saya berada, disitulah ada noni-noni yang bisa. Di saat saya flare itu tidak hanya nanti saya flare, kan nggak mungkin gitu loh. Saya flare itu tiba-tiba flare yang kita nggak duga gitu loh. Jadi saya selalu bawa itu noni-noni itu menolong saya, menenangkan sebenarnya. Biasa gimana nih Pak Nugroho mendengar ungkapan cinta terhadap produk noni-noni balsam? Luar biasa ya Pak. Jadi memang luar biasa sih dari memang sejak awal kan, sejak noni-noni kita produksi, ya puji Tuhan ketemu dengan Bu Yovita, dengan segala macam dinamikanya ya. Sampai akhirnya Bu Yovita memutuskan untuk menggunakan produk kita. Ceritanya banyak deh itu. Banyak ya. Kita simpan dulu ya Kita Pak. simpan dulu nanti. Siap. Kan Ibu tadi bilang kayaknya udah kena nyeri seni 20 tahun yang lalu. Oke Bu. Dan baru ketemu noni-noni 7 tahun yang lalu. Ibu berarti sudah menggunakan semua varian balsam kayaknya ya Bu ya? Betul. Oh, semua yang ada di pasaran? Di pasaran saya coba. Oh, pokoknya baik yang dari panasnya harga yang harga murah, harga mahal, luar yang negeri. panasnya, iya betul. Luar negeri, dalam negeri. Yang panasnya nyengat, yang panasnya sedang, yang panasnya menengah, yang kayak gitu sudah saya coba semua. Tapi kok saya merasanya belum ya gitu loh, belum ada yang cocok ke saya gitu loh Pak. Jadi mereka sepertinya, ya mohon maaf, sepertinya hanya di kulit. Hanya di kulit. Panas di kulit, hangat di kulit. Nah, gimana coba kalau saya lagi flare up, lagi kesakitan, nyeri banget sendi-sendi saya, tiba-tiba saya dikasih balsam yang itu yang strong atau yang sebenarnya yang medium pun ada juga sebenarnya. Ada juga yang strong ya. Saya dikasih itu, bukannya tambah sakit gitu loh. Ini saya udah sakit, tapi kok ditambah rasa sakit lagi. Nah itu yang saya nggak mau gitu loh. Makanya saya berusaha mencari terus mana yang bisa cocok ke saya. Karena itu sangat dibutuhkan loh. Betul. Itu kayak harus setiap hari harus daily punya ya? Betul. Betul sekali. Nah, Pak Nugroho ini menarik nih. Ternyata ada kasus di mana ada orang yang seperti Bu Yovita mengalami autoimun RA, sudah sensitif tadi obat kimia yang oral, sensitif juga di area kulitnya. Nah, bagaimana nih menurut? Ada juga tadi apa? Apa tuh? Mah akut ya? Mah akut, iya. Jadi kayaknya bahasanya mungkin kalau dokter mau ngobatin agak sulit juga bingung, agak tricky gitu ya Pak Nuk. Nah, bagaimana nih menurut Pak Nuk, mengapa produk oles luar atau topical herbal seperti noni-noni balsam ini bisa menjadi jawabannya tepat untuk kebutuhan Ibu Yovita? Jadi kita kalau kita mengamati dan menganalisa itu berangkat dari aplikasinya dulu yang pertama, karena tadi Bu Yovita kan mengatakan bahwa kulitnya cukup sensitif ya. Ya. Nah, kenapa cukup sensitif? Yaitu memang karena ketahanan tubuhnya ya Bu ya.
Jadi memang dengan penggunaan bahan-bahan kimia, kebetulan Ibu Yovita nggak cocok nih. Jadi mungkin dari itu yang pertama, terus kebetulan dari produk kami itu kita menggunakan mentol dan kampor dalam jumlah yang nggak banyak. Kemudian kita juga mengandalkan dari buah mengkudu asli. Jadi kalau selama ini banyak orang menggunakan bahan-bahan kimia, kita menggunakan buah asli nih, buah herbal nih. Dan kalau buah atau herbal itu kan mesti dari alam ya. Biasanya kalau dari alam itu pasti ramah. Dan dari formulasi ketiga bahan baku itu dari buah mengkudu, kemudian mentol dan kampor itu kombinasi yang baik. Dan itu terbukti ketika Bu Yovita menggunakannya itu tidak terasa panas, tidak terasa terasa sakit, tapi justru malah tapi justru ada rasa nyaman, kemudian nanti ada hangatnya ya Bu ya, hangatnya lebih awet, dan juga ini penetrasi ke kulit dan bisa merasakan itu hal yang bagi kami itu surprise juga gitu kan, karena memang selama ini dari buah mengkudu aja itu bisa sampai masuk ke dalam dan itu dirasakan beda sama yang chemical yang lain, ada mentol, kampor dan lain sebagainya, dan secara kimia mereka nggak cocok dengan kulitnya Ibu Yovita. Sedangkan tempat kita nggak ada masalah ya Bu ya. 7 tahun Pak. 7 tahun. Justru itu kenapa itu menjadi pilihan saya gitu loh. Karena tidak adanya masalah ke saya dan cocok banget dengan saya kayak gitu loh. Karena saya bisa merasakannya. Dan sampai penetrasi ke dalamnya itu bisa dirasakan ya Ibu ya. Oh, saya sangat merasakan itu. Karena gini, kalau saya mengoles, itu saya rasain benar-benar. Benar-benar saya rasain bagaimana dia masuknya, bagaimana dia berasa seperti masuk ke dalam, kayak gitu. Benar-benar masuk ke dalam, saya rasakan terus. Supaya apa? Itu juga mindset tadi ya. Agar supaya saya tidak selalu fokus dengan rasa sakit, nyeri sendi-sendi saya. Jadi itu saya rasakan, pikiran saya mempengaruhi pikiran saya. Itu dirasakan seperti mijit noni-noni itu seperti itu Pak yang saya rasakan ya. Jadi itu juga salah satu bukti bahwa produk kita memang dengan formulasi yang ada itu bisa secara efektif untuk masuk ke kulit, karena memang dari mekanismenya seperti itu. Jadi penggunaan mentol dan kampor itu bisa menyebabkan kulit ya, kebetulan kulit sensitif ya Ibu ya. Dan kita kan juga ada kandungan kandungan dari antioksidannya. Antioksidan ada vitamin C, vitamin E itu selain mengurangi rasa sakit, itu juga bisa menutrisi kulit. Jadi kulitnya aman gitu. Ya, karena kita kan dari buah asli. Betul. Kecuali nutrisi pelembabnya itu dari hal lain ya Pak. Itu bisa menyebabkan resistensi tadi atau alergi itu. Alergi. Gatal-gatal. Iya, gatal-gatal ya. Ada orang-orang sebagian yang memang untuk produk-produk yang ditaruh di kulit itu malah sensitif ya Pak? Iya. Oh, luar biasa. Nah, sedikit nih Bu Yovita, kita masih ngomongin perjalanan 7 tahun Bu Yovita ya. Sebelumnya saya dengar-dengar waktu dikasih produk ini, Ibu Yovita tuh kayak sempat ragu, mungkin antara ragu sama skeptis ya Bu, produk apa lagi nih? Secara 20 tahun, mungkin kalau misalnya botol itu masih ada di rumah Bu Yovita, mungkin berjejer ratusan ya Bu. Tangan ini sudah mencoba semua formula. Nah, pastinya waktu diperkenalkan noni-noni balsam, ya wajar ya Bu, orang ada memiliki sempat keraguan. Tapi gimana Bu tuh Bu, boleh diceritakan nggak Bu? Iya, baik. Waktu itu saya lagi flare ya, lagi flare. Tapi saat itu memang saya sebenarnya nggak begitu paham banget gitu loh, flare itu seperti apa gitu loh. Tapi saya hanya merasakan jari saya lagi sakit banget. Itu terasa panas kan? Panas. Kalau jari sakit, kalau kayak gitu panas banget. Jadi ini sakit banget dan nggak bisa ditekuk. Oh iya Bu, agak bengkok-bengkok ini. Bengkok semua. Saya ini nggak bisa nekuk. Ini emang lagi sakit nih. Saya tekuk sakit. Nah dulu itu merasakan itu dan nggak begitu paham sih. Meski beberapa dokter juga bilang kamu tuh RA. Tapi aku juga kurang begitu paham gitu loh.
Nah, saat waktu itu saya sudah nyoba banyak sekali balsam ya tadi yang saya sudah ceritakan kayak gitu. Makanya waktu ke tempat teman, saya lagi sakit nih. Gitu. Curhat aja ya Bu. Curhat saya. Gitu. Saya lagi sakit nih, jari-jari saya nih kayak begini nih gitu. Coba deh gitu. Tiba-tiba saya dikasih botol noni-noni gitu loh. Noni-noni balsam tuh. Dicoba. Apalagi nih. Barang apa lagi nih? Saya nyoba apa lagi gitu. Dan paling juga sama aja gitu. skeptis gitu wajar deh. Iya, wajar. Karena memang udah mencoba menggunakan sekian banyak brand, sekian banyak merek bertahun-tahun dan hasilnya nggak maksimal kan. Betul. Nah itu tuh, saya mikir, nih apa lagi? Tapi kan nggak enak namanya disuruh nyoba di depan dia gitu loh. Nggak enak gitu. Oh, ya udah saya coba aja. Sambil ngobrol saya oles-olesin gitu lah sakitnya. Pelan-pelan gitu saya oles, kemudian halus sih, tipis-tipis, masih belum berani banget gitu saya. Awalnya agak lucu nggak sih Bu lihat teksturnya kok nggak kayak balsam pada umumnya ya? Iya, makanya saya kan tadi pertama apaan nih gitu kan. Ini balsam gitu. Ya udah saya coba, saya oles-oles pelan-pelan gitu, oles sambil ngobrol. Ngobrol saya kalau sama dia tuh selalu ngobrol ngalor ngidul nggak karuan dia gitu dan lama gitu loh. Biasanya lama banget gitu. Tapi tiba-tiba kok, loh, nggak sadar nih saya. Tiba-tiba loh, kok jadi saya bisa lemes kayak gini? Oh emang kalau nyeri itu nggak benar-benar kaku Nggak ya Bu? kaku. Oh Kaku, ya nggak nggak bisa genggam apapun ya Bu? Sebenarnya bisa, cuman sakit. Cuman saat maksain nanti. Harus maksa. Megang botol gini juga sakit. Sebenarnya kayak gitu. Jadi begitu noni-noninya udah selesai Ibu pakai, kerasa tuh Bu? Berasa loh. Tadinya nggak sadar, namanya baru nyoba. Saya itu baru nyoba benar-benar sambil ngobrol kayak gitu. Tiba-tiba loh, kok ini bisa lemes ya? Kok jari-jari bisa lemes dan berasa nyerinya juga berkurang kayak gitu loh. Masih ada nyerinya, cuman masih sudah berkurang banget gitu loh. Luar biasa, sensasional balsam ini ya. Saya sampai kayak gitu, luar biasa. Nah itu ekspresi saya pertama kali menggunakan noni-noni. Belum ada pernah saya berekspresi seperti itu dengan produk-produk lain ya. Karena benar-benar saya tuh kaget gitu loh. Loh, ini kok bisa kayak begini gitu loh. Berapa lama Bu dari kalau Ibu boleh perkirakan? Karena saya ngobrol di hari yang sama ya Bu? Di hari yang sama gitu loh. Cuman baru ngeh setelah loh kok gitu loh, lebih nyaman gitu, lebih membuat tenang saya gitu. Itu yang saya dapat 7 tahun yang lalu ya. Kesan pertama. Ekspresi saya itu seperti itu. Oh luar biasa sekali Bu. Kalau aku boleh tanya Bu, kalau balsam-balsam sebelumnya itu dia membutuhkan waktu berapa lama? Terus apakah sama-sama bisa membuat cepat lemes nih Bu yang kaku ini? Atau tidak sama sekali? Mohon maaf ya gitu. Jadi apa yang saya pakai dari beberapa, cuman ya bukan sebanyak itu ya saya memakai dari beberapa brand yang banyak itu sebenarnya ya tidak gitu. Tapi brand-brand yang terkenal saja gitu loh, yang umum di masyarakat yang saya kenal gitu loh. Kemudian saya kalau saya ngerasakan ya begitu aja gitu loh. Nggak sampai bikin lemes gini ya Bu? Nggak sampai? Enggak. Ya luar biasa. Nggak sampai beneran. Berarti ini benar-benar sesuatu yang signifikan yang ada di Mengkudu balsam noni-noni ini ya Bu? Betul, itu hanya hangat atau malah panas. Yang menyakiti saya nggak mau. Oh paham. Gitu jadi aja. kadang Ibu kayak udah nggak lanjutin pakai balsam itu, apa masih dilanjutin Bu? Balsam-balsam yang sebelumnya itu? Oh Enggak, udah tinggal aja ya Bu? Aduh, berarti balik lagi ngomong ke diri sendiri. Perjuangan banget ya Bu? Betul. Wah luar biasa, ada apa nih di balik Mengkudu? Nah ini hanya bisa dijawab oleh Pak Nugroho nih. Zat ajaib apa sih Pak yang ada di Mengkudu ini yang bisa bikin ajaib loh Pak, dari yang kaku itu menjadi lemas? Itu kan sesuatu yang ajaib ya Pak? Ya. Dan ada di herbal. Coba Pak. Jadi sebenarnya untuk zat aktif ya, kita ngomong zat aktif memang dari literatur, dari penelitian, sebenarnya kalau dari buah mengkudu ini sangat banyak istilahnya zat aktifnya, mineral, cuman
yang berhubungan dengan nyeri sendi, nyeri otot, relaksasi itu ada ada 4 sebenarnya yang gede, yaitu scopoletin, iridoid, flavonoid, dan juga yang terakhir anthraquinone. Jadi dari keempat itu mereka akan bekerja sinergi, itu biomarkernya dari buah mengkudu. Dari buah mengkudu itu yang dari 4 biomarker itu yang cukup dominan untuk nyeri sendi dan nyeri otot itu ya kebetulan yang dirasakan oleh Bu Yovita itu ada 2, yaitu scopoletin dan adalah satu lagi yang mungkin tadi belum saya sebut, seronin ya. Ada 2 itu. Oh, jadi itu ada 2 hal yang berimpact. Tapi tidak berarti itu bekerja sendiri. Oh, Jadi mereka bersinergi dari beberapa zat aktif yang mereka merupakan biomarker dari buah mengkudu itu. Yang pertama adalah scopoletin, itu melancarkan peredaran darah. Jadi melancarkan peredaran, kalau namanya kita radang itu biasanya ada gangguan di peredaran darah. Itu yang bikin kaku kali ya, Itu Pak? salah satunya. Kemudian yang satu juga ada yang namanya seronin. Seronin itu zat aktif dari buah mengkudu yang berhubungan dengan antiinflamasi atau anti radang. Iya. Jadi dia memblok sinyal sakit itu sehingga rasa sakit itu berkurang dan radang itu berkurang. Jadi dia bersinergi dengan scopoletin untuk melancarkan peredaran darah sehingga peredaran lebih lancar, kemudian rasa nyerinya itu berkurang dan pembengkakannya juga berkurang. Iya. Luar biasa. Jadi ada banyak hal ya, Bu Yovita Panugroho. Jadi satu sisi si jari-jarinya jadi lemas, kedua rasa sakitnya jauh berkurang. Ya. Dan radangnya berkurang dan juga tadi untuk yang sensitif terhadap kulit kita juga ada itu ya. Nutrisi ya, itu vitamin C tadi. Vitamin C, antioksidan, vitamin E. Wah, luar biasa banget gitu. Mantap, berarti baru tahu itu sebenarnya. Kandungannya seperti itu ya Pak ya. Itu yang membuat kayak mijit kayak gitu. Iya. Itu ya ternyata. Kemudian juga ada ini mentol kampor ya. Mentol kampor itu memberikan sensasi hangat dan itu membuka pori-pori ya, melenturkan pori-pori untuk bisa zat aktif dari buah mengkudu dan scopoletin seronin untuk masuk ke dalam. Lebih mudah masuk ke dalam. Lebih mudah masuk, akhirnya buka jalurnya ya Pak. Dan pasti ketika nanti itu terbuka dan bisa menyerap nutrisi penetrasi di kulit itu justru pasti akan banyak mungkin ada sensasi beda mungkin yang Ibu bisa ceritakan itu. Oh iya. Itu yang saya tadi mau bilang gitu. Oh ternyata zat-zat itu ya, zat aktif itu yang membuat itu kayak kalau dia masuk. Makanya saya selalu bilang bahwa saya ikutin terus perjalanan obatnya noni-noni ini loh. Saya ikutin kayak gitu. Jadi rasanya kayak geremeng-geremeng itu jalan di bawah ini saya gitu loh. Rasanya geremeng itu kayak di bawah kulit ya, di bawah kulit sepertinya kayak gitu ya. Jalan ya Bu? Iya ada yang jalan dan itu kayak mijit gitu Pak. Kayak benar-benar kayak mijit dan itu rasanya lama loh Pak. Gitu. Iya. Luar biasa ya Bu ya. Sampai saya cek itu berapa lama sih ini ya, kok kayaknya lama. Saya ngobrol, makanya tadi saya ditanya, kira-kira berapa lama ya gitu. Awalnya saya nggak perhatiin kan, pada akhirnya saya perhatiin loh. Ini kok kayaknya sampai 30 menit loh Pak. Wah, itu jadi rasa mijitnya instan. sampai segitu, terus berasa lemes. Dan itu yang bisa menenangkan. Wah, kabar baik banget nih ya Bu. Benar-benar menenangkan saya. Luar biasa. Ini tadi yang saya jelaskan cuma hanya tadi ya. 2. Scopoletin ya. Sama seronin Dan antioksidan dan mineral. Itu masih ada lagi sebenarnya. 73 ya Pak. Iya betul. Nanti mungkin itu nanti akan ada anunya lagi tuh. Ada sesi lain Ada ya, sesi lain lagi. Luar biasa. Nah ini luar biasa banget nih pengetahuan yang kita dengar ya teman-teman Noni. Jadi untuk teman-teman Noni nih ini kabar baik ya Bu untuk orang-orang yang mengalami nyeri sendi yang hebat seperti Ibu rasakan ini sebenarnya apalagi ditambah memiliki sensitivitas dengan lambung. Sudah ada jawabannya. Wah ini luar biasa dan kabar baik. Sensitivitas kulit ya. Belum lagi kulit sebenarnya tantangannya banyak ya Bu ya. Betul. Nah oke. Kan ternyata Pak Nuk, noni-noni balsam ini kan juga salah satu yang membuat akhirnya zat aktif tadi itu bisa dirasakan oleh Bu Yovita kan karena pembuatannya bukan melalui tahap ekstraksi ya Pak, tapi
tahap mungkin kita sebutnya teknologi terkini. Iya, betul. Tapi mungkin untuk sebagian orang merasakan kok kayak ada ampas-ampasnya. Iya, Namanya juga iya. kulitnya, bijinya, semuanya ke bawah. Nah, menurut Pak Nugroho sendiri, kenapa sih kalau dioles itu harus ikut ampas-ampasnya, bahasanya seperti itu, Pak? Emang apa sih, Pak, gunanya? Gunanya gitu. Ah. Oke, untuk ampas, kita ngomong ampas, mungkin bagi sebagian orang itu tidak tidak menggembirakan bagi mungkin orang akan memikirkan, kok ada ampasnya, apain sih, nanti kan jadi kotoran atau segala macam. Tapi sebenarnya dari situ kita justru malah semakin dari skeptis beberapa orang itu justru membangun kepercayaan diri kita untuk produk kita. Kenapa? Karena memang produk ini dari buah asli gitu loh, bukan dari ekstrak. Mungkin kalau dari ekstrak mungkin seperti produk-produk yang berbasis krim ya, mereka kan menggunakan ekstraksi dalam artian ekstraksi kimia, mereka menggunakan suhu tinggi segala macam kan prosesnya. Mereka mengambil metil salisilat atau mungkin zat aktif lainnya, mungkin gingerol, mungkin atau apa gitu kan. Mereka gunakan itu hanya diambil satu zat aktifnya. Jadi mereka hanya memanfaatkan satu fungsi dari zat aktif dari chemical yang mereka gunakan. Sedangkan kita mungkin tadi yang sudah Bu Yuvita rasakan bahwa dia merasakan itu tidak hanya sensasinya, tapi juga nutrisinya juga. Jadi kalau dari kita, makanya dari buah mengkudu ini kita proses seluruhnya. Jadi kita tidak proses ambil satu zat aktif, satu atau dua zat aktif. Jadi kita proses sedemikian rupa dengan teknologi. Semuanya seutuhnya. Jadi kalau mungkin ini nih, jadi istilahnya kalau prosesnya, misalnya kita buat ini alat blender deh, ini kita masukin aja seluruhnya. Ya, seluruh dari buah mengkudunya. Di sini itu ada kulit, ada daging buahnya, ada airnya, kemudian ada bijinya. Itu kita hancurkan semua. Tujuannya apa sih? Dengan teknologi yang kita gunakan itu memastikan bahwa zat aktif yang ada di buah mengkudu ini, kalau dari literatur ada 73 zat aktif, kemudian dengan 4 biomarker itu tidak hilang. Jadi kalau selama ini yang diambil, makanya kalau produk-produk yang XYZ lah, kita nggak ngomong brand ya, itu mereka hanya menggunakan 1-2 zat aktif, sedangkan kita gunakan semuanya. Jadi ketika Bu Yovita tadi menggunakan untuk nutrisi, ada vitamin C, vitamin A, antioksidan, kita pun mempunyai itu semua sesuai dengan apa yang ada di sini. Jadi tidak ada yang hilang sama sekali. Tidak ada yang hilang, dan prosesnya itu kan kita juga mengikuti standar kaidah dari BPOM ya. Sama CPOTB kalau nggak salah. Ya, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Dan kita sesuaikan dengan teknologi yang kita punya. Wow, sehingga tidak ada satupun zat aktif yang terlewat ya, Pak? Terdegradasi mungkin ada, tapi secara aktif dia tetap sesuai dengan apa yang ada di sini. Yang ada di situ. Betul. Terutama yang tadi untuk soal nyerinya ya, Bu. Iya, mungkin. Kalau saya sebagai pengguna ya, awalnya juga kaget, Pak. Gitu ya? Kok ada giniannya ya? Ini kok bikin ampasnya, ini kok kotor ya. Tapi karena saya tidak membutuhkan itu. Jadi yang saya butuhkan adalah khasiatnya. Iya, solusinya ya. Karena itu sudah memberikan suatu khasiat yang baik buat saya. Untuk hal-hal yang kecil seperti itu saya. Jadi kalau ada ampas nggak ada artinya ya? Bukan, maksudnya itu nggak ada artinya karena dibandingkan dengan hasil yang didapatkan. Kalau aku sebagai pengguna lebih berpikir itu. Khasiat yang membuat saya tenang, membuat saya enak. Betul. Gitu. Paham. Siap. Tadi sempat disinggung nih, Pak. Aku sempat ngomong nih sama Bu Yovita. Mungkin saat ditawarin sama noni-noni balsam ini, kok bentukannya agak beda dari balsam pada umumnya. Ditambah lagi pas dipakai, teksturnya juga nggak ada balsam-balsamnya sedikit pun. Ternyata jus yang tadi Bapak bilang ya, seperti jus. Nah, ini mungkin lebih kepada rahasia R&D dari tim noni-noni balsam. Kenapa sih, Pak, pemilihan kemasannya seperti itu yang dipilih untuk noni-noni balsam? Jadi, kalau dari tadi kalau seperti yang sudah Bu Yovita tadi saksikan bareng ya, bahwa memang produknya itu memang bermanfaat banget gitu kan. Ya, dari kami pun memberikan
Sebenarnya kami punya punya semacam keyakinan untuk memberikan jaminan gitu loh, untuk memastikan bahwa produk itu aman digunakan, kualitas terjaga sampai tetes terakhir. Ya, jadi misalnya karena memang dari formulasi dari produk ini memang mungkin berbeda dengan produk-produk yang ada. Misalnya kalau kita ini dari buah mengkudu asli, kita mungkin sekitar 87% dari buah mengkudu asli. Berarti kalau 87% itu adalah produk herbal, produk alami, produk natural. Jadi biasanya kalau produk natural itu mempunyai sensitivitas terhadap lingkungan. Ya. Jadi kalau sensitif terhadap lingkungan, ya biasanya kalau memang produk natural dengan 87% buah mengkudu asli itu biasanya sensitif terhadap sinar. Sinar apa, Pak? Sinar UV. Kalau lampu aman nggak? Lampu aman. Tapi kalau selama nanti lampu ada sinar UV-nya juga merusak ya, Pak, ya? Bukan merusak tapi mendegradasi. Aduh. Tapi sebenarnya secara fungsi nggak ada masalah. Cuma nanti kadang-kadang kalau dengan paparan sinar UV dia akan teroksidasi takutnya. Jadi mengapa kita harus jamin ini bahwa produk ini jangan sampai kena sinar UV. Gimana caranya? Kita menggunakan yang namanya botol berwarna amber. Amber itu coklat tua. Iya, gelap coklat tua. Ya. Jadi seperti itu. Itu sebenarnya sebagai bukti bahwa kita berkomitmen untuk menjaga kualitasnya. Sampai ke tangan konsumen. Ya, sampai ke tangan konsumen. Itu yang pertama dari sisi buah mengkudunya. Kemudian dari mentol dan kampornya, kita harus pastikan bahwa mentol kampor itu adalah cukup bahan baku yang cukup mudah untuk menguap atau volatil atau dari situ kita berusaha untuk menjaga agar mentol dan kampornya itu tetap terjaga. Karena mentol kampor itu nanti dia bersinergi dengan dari buah mengkudunya untuk bisa terserap lebih baik. Oleh karena itu, makanya mentol kampor kita ini kita jaga dengan double plug ya. Jadi kita ada dua packing ya. Yang pertama adalah plug bagian dalam. Itu sifatnya Sifatnya itu kunci ya, Pak? Menutup rapat ya. Supaya udara nggak ada yang masuk ya, Pak? Masuk. Terus yang kedua adalah bagian luar. Makanya ini bagian luar bentuknya ulir, yang bagian dalam bentuknya plug. Jadi tujuannya itu untuk memastikan bahwa produk-produk dan kandungan kandungan di dalam noni balsam ini tetap ada sama seperti ketika diproduksi. Seperti itu. Jadi menggunakan mungkin untuk lebih secure dibuat 2 kali tahap penguncian ya, Pak. Udara jadinya minimum yang masuk. Udara itu bisa merusak produk juga, Pak. Kalau misalnya oksidasi. Jadi kalau pakai nggak boleh buka terlalu lama sebenarnya ya, Pak. Iya. Sebaiknya ditutup. Setelah dipakai digunakan ditutup. Langsung ditutup. Kalau nggak cuma itu tadi ya, Pak, degradasi ya. Degradasi, kemudian nanti mempercepat expired. Salah satunya. Makanya juga karena kita produk natural, makanya kita sarankan kalau sedang nggak dipakai disimpan di kulkas. Di kulkas supaya jauh lebih awet ya, Pak? Iya, jauh lebih awet, kemudian mengurangi degradasi dari oksidasinya. Kemudian kalau di kulkas kan juga nggak terkena sinar UV ya. Betul. Ya, kalau misalnya dipakai untuk bepergian nggak ada masalah, karena kan biasanya ditaruh di tas ya. Tutup ya biasanya. Gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal ataupun alasan-alasan pemilihan bentuk seperti ini. Benar sekali. Ya, kalau saya sih sebagai konsumen ya, saya sebagai konsumen saya bolak-balik tadi lihat manfaatnya aja. Manfaat, khasiat, efisien, efektif, efisien bagi saya itu efisien. Bisa efektif juga, masuk ke tas itu gampang bagi saya, dan itu praktis bagi saya gitu loh. Karena kecil, kemana-mana bisa saya bawa gitu loh. Ini juga walaupun cuma 60 gram, tapi pemakaian kebetulan kan Bu Yovita ini pakai rutin ya, Bu ya? Rutin. Nah itu sebulan nggak habis kan, Bu? Enggak. Nggak habis kan? Enggak. Saya karena gini loh, saya makainya kan tipis ya.
Ini kalau saya pakai agak tebalan, kedinginan. Karena mungkin mental comfort. Ya, dan juga memang dari kita dari formulasinya kan memang tidak dibutuhkan dalam jumlah besar dalam sekali oles. Benar-benar efektif dan efisien dalam satu botol ya Bu. Ya sebenarnya hemat banget ya pakai non-noni balsam ya. Terus tadi sih hemat ya. Dan daya sebarnya kan luas. Betul, betul banget Pak. Benar Pak. Karena saya misalnya ngoles seperti sini, itu kayaknya sampai ke sini. Karena tadi kan menjalar. Menjalan. Saya bilang gitu. Dia di dalam, dia jalan kayak gitu loh. Karena tadi bukan melancarkan peredaran darah tadi ya Pak ya. ya. Lalu Bu Yovita, tadi kan Ibu yang tadi ya, yang disampaikan oleh Pak Nugroho, efektif dan efisien. Dan belum tentu dalam sebulan habis, karena Ibu kan pakai tipis-tipis. Nah, pertanyaan saya nih Bu, apakah Ibu hanya menggunakan noni-noni balsam itu untuk nyeri sendinya Ibu doang? Atau banyak nih Bu, ternyata yang bisa dimaksimalin di kehidupan sehari-hari Bu Yovita? Banyak sekali. Banyak, kan? Apa aja nih Bu? Saya kasih Ya, trik share-share dong. Saya kasih trik ya. Gitu loh. Pengalaman pribadi sih ini ya, gitu loh. Mungkin ya berguna untuk yang lain ya. Saat perjalanan jauh nih, saya orangnya mabokan. Terus terang, mabok kendaraan. Ini nggak ada obatnya nih. Nggak ada obatnya, benar. Nah, waktu itu saya flare di tengah jalan, di mobil. Saya itu suka sekali kalau jangan sampai tangan kaki kanan saya itu tertekan. Maksudnya sakit, jangan sampai. Nah, saat flare itu tangan kaki saya sakit banget, nyeri, panas. Nah, kaki ini kalau lagi nyeri itu panas. Tadi Pak Nuk nanya kan panas, iya panas sekali. Itu sampai sini. Itu resah sampai keringat dingin keluar semua. Udah nggak tahan sampai saya bilang, saya nyerah, saya berhenti di sini, saya nggak kuat karena sudah mau muntah ya, mohon maaf, saya mau muntah. Nah, pada akhirnya memang saya ya mohon maaf, saya muntah gitu loh, karena udah nggak bisa tahan, saking sakitnya. Tapi karena suami saya tuh sudah terbiasa, dia sambil nyetir sih, dia sudah terbiasa saya ngalamin seperti itu gitu kan. Dikasihlah saya noni balsam itu. Kemudian saya olesin dari telapak kaki, saya oles dari telapak kaki terus ke sini ke apa? Dengkul, lutut sampai ke sini. Panggul. Terus panggul sama perut bagian atas ya. Bagian ini mah. Iya, kurva. Kurva ini, Nah, itu sampai ke panggul di tengah ini enak sekali. Oh, bikin gak mabuk gitu Bu? Bikin nggak mabok. Oh, setelah itu ya, itu bikin nggak mabok. Sebuah tips. Iya, tips dari saya untuk yang pemabuk ya. Dan aroma gimana? Aroma mentolnya cukup. Nah itu ya dari situ. Kemudian berasa kan, jadi berasa. Namanya mobil ber-AC, itu langsung les. Wah. Tidur. Saya tidur dan itu nikmatnya jika orang mabuk kendaraan tidur itu udah nikmat luar biasa gitu loh. Nah itu yang saya rasakan ya kalau perjalanan jauh. Dan waktu itu saya sama kakak-kakak saya tuh. Oke. Dia juga ngerasain mereka itu. Itu apa sih gitu? Itu apa sih? Nah, coba deh. Suami saya coba, Mbak gitu, pakai gitu. Iya mereka kan lagi capek banget perjalanan jauh soalnya. Lagi capek banget. Digosokin lah di kaki-kakinya dia. Kemudian di leher sama ini. Sama tangan. Oh, ini sendi-sendi deh. Tidur. Berarti suaminya bangun ya Bu? Saya nyetir sendirian. Tapi daripada udah mabuk ya Bu? Iya. Tidur. Karena suami saya sudah kenal aroma itu. Dan dia kan pemakai. Nah. Dia pemakai setelah saya pakai noni-noni balsam, dia pakai terus. Setiap hari dia malah. Sama-sama ya? Rajin banget. Makanya mandi, habis mandi dia mau tidur, gosokin dulu. Oh. Dia selalu gitu. Udah rutinitas setiap hari ya Bu? Setiap hari. Setiap hari. Gitu. Berarti sebelum perjalanan jauh udah pasti balurin noni-noni dulu? Iya, yes banget itu. Karena untuk menjaga supaya tidak mabok. Ingat ya kalau bareng sama saya. Siapin noni-noni ya Bu? Jadi kalau misalnya Bu Yovita noni-noninya udah pakai belum Bu? Luar biasa, ini karena pemakaian sudah 7 tahun lama-lama bisa menemukan hal baru. Apalagi nih Bu, coba yang bisa di-share.
yang nggak bisa tidur malam deh. Oh, insomnia ya Bu ya? Insomnia. Banyak pikiran sih. Ini nih. Soalnya Bu Yovita ini banyak apa ya? Aktivitasnya kan dia di di kreatif ya. Oh, Iya. iya. Betul. Kreatif itu punya Kecenderungan. punya bekerja tanpa mengenal waktu. Nah, Betul. jadi tanpa sadar malah bikin aktif di malam hari ya Bu ya? Betul. On. On-nya malam. Tombolnya malah on-nya di malam ya Bu. Nah itu gimana tuh Bu? Nah. Noni. Nah, kalau pengen, kita lagi capek banget ya. Itu bener-bener capek banget. Dari aktivitas berat. Misalnya saya juga di komputer terus gitu ya. Pengen tidur nyenyak. Saya hari ini pengen tidur. Saya benar-benar pengen tidur nyenyak, enak gitu. Saya olesin noni-noni. Balsem. Itu dari telapak kaki. Dari telapak kaki itu rasanya enak banget loh kalau telapak Oh, kaki gitu, itu Bu. bener. Wah. Dicoba Aplikasinya deh. sama Sama. dipijat ringan gitu aja. Ya? Kalau telapak kaki agak saya pijit, Agak ditekan ya? agak tekan-tekan. Telapak kaki, terus sampai ke kaki, sampai ke badan-badan sih. Sampai ke badan semuanya. Paling sampai leher ya. Nah itu nggak lama kok Gitu ya. tidur. Asli, saya ngalamin banget ini, saya share ke teman-teman ya, teman Noni ya, ini benar-benar loh, dicoba aja gitu loh. Karena yang kita dengar juga ya Bu, orang-orang dengan autoimun era ini memiliki kesulitan tidur juga ya Bu. Betul, sangat betul. Setiap hari tuh kayak pergumulannya adalah untuk istirahat, untuk tidur. Berarti Aja jadi masalah ya kadang-kadang. masalah ya. Pak. Dan kayak kemarin kita gathering ya, malah bikin mereka itu di pagi hari lebih emosional ya Iya, Pak. iya. Karena kurang tidur. Tidur ya. Belum lagi pas flare up, stres, puter-puter di situ ya Bu. Kalau flare up itu pasti stres. Karena gini ya, bolak-balik itu kan sebenarnya emosional kita juga terganggu ya, Iya, sangat iya. terganggu gitu. Sakit, tapi orang lain nggak ngelihat kita sakit. Betul. Itu sedihnya di situ. Iya. Kayaknya kita ini sehat, padahal kita ini sakit gitu loh. Lagi ngerasain di dalam-dalamnya seperti apa. Orang lain nggak bisa ngerasain kan, gitu loh. Betul, kayak gitu loh. Makanya saya paham banget ya sama mereka itu yang ngerasain sakit seperti saya gitu. Dia ya, kita harus lebih berempati lagi. Makanya dengan podcast seperti ini sebenarnya juga mengedukasi orang-orang di luar sana bahwa ada loh penyakit yang dialami tidak nampak dari luar, tapi sebenarnya lagi nyerang dari dalam ya Bu ya. Betul. Dan itu ada solusinya ya. Ah iya. Kita podcast selalu membawa solusi Pak. Edukasi dan solusi. Edukasi dan solusi. Ada yang bertambahkan lagi nggak Bu? Ada nih. Apa nih? Kayaknya banyak banget ya. Nggak selesai dah ini. selesai dah ya. Bentar nih. Tapi menarik sakit kok. sakit kepala ya. Kepala. Sakit kepala. Maksudnya tuh di kepala gitu Bu? Enggak. Oh ya, Soalnya gimana? nggak pernah naruh di kepala ya. Terus gimana Terus tuh terang Bu, ya. sakit kepala? Jadi kalau sakit kepala itu saya deteksi dulu. Ini sakitnya dari mana ya gitu. Dari emas saya, kalau emas itu pasti sakit kepala gitu kan. Dari emas saya atau saya capek. Kalau saya tegang. Tegang waktu kerja kan di depan laptop terus, kayak gitu berjam-jam. Kadang kalau sudah senang di situ kan kita nggak lupa diri, waktu ya Bu. lupa waktu gitu. Saya lihat dulu, oh ini dari mah. Kalau dari mah seperti yang tadi saya Cuma ditaruh di perut aja. taruh di perut sama di belakang sini ya. Tapi kalau pusing dari saya capek, itu langsung di sini nih. Di leher, Bagian belakang ya. terus bagian Pundak ya? belakang pundak ini, bahu sini, sama tangan ya. Ya karena memang ini Lengan. posisi ergonomis ini ya. Nah itu sampai Lama-lama sini bisa saya. menegang, bisa jadi sakit kepala. Itu yang Ibu deteksi ya. Iya, yang saya deteksi itu. Nah, kalau udah sakit kepala, noni-noninya diapain tuh Bu? Ini, Di anu aja. Di sumber sakitnya. iya, saya biasa mohon maaf ya, di sini, di sini, kan di sini semua. Pundak gini di pundak gini ya Bu ya. Pundak ya, di Itu berangsur-angsur akan kena ke bagian sakit kepalanya. Iya. Oh, luar biasa. Melemaskan ya Pak. Melemaskan otot, Melemaskan. ya. Dan ini kalau ketegangan otot biasanya peredaran darahnya kurang lancar ya. Oh, Dengan penggunaan itu ada kandungan scopoletinnya itu diharapkan dia bisa lebih mempermudah melancarkan peredaran darah sehingga pegel-pegel itu bisa terbawa oleh darah. Peredaran darah lebih lancar kan darah memberikan Nutrisi asupan lagi, nutrisi lagi, oksigen oksigen lagi.
Ya itu saya mempercepat itu pemulihannya. Pemulihannya. Oh, luar biasa. Tapi ya itu kok rasanya agak cepat ya, Mbak. Ya cepat. Bagus dong, Bu. Iya. Bagus dong, Bu. Iya. Cepet gitu loh maksudnya. Loh ini kok mulai regang, habis ini relax kayak gitu loh, enak kayak gitu, terus bisa kerja lagi. Nah itu yang ditunggu soalnya. Ya. Saya nggak mau Cari berhenti. cuan lagi. Kerja ya, tetap kerja. Kayaknya ini bisa tips untuk orang-orang yang banyak kerja di kantoran kali ya. Kantoran, betul. Betul, Bu Yo. Tapi ini buat aku adalah sesuatu yang baru ya, Bu, karena kalau misalnya aku sakit kepala pada umumnya ya taruh di kepala. Nah, ternyata kan kalau dari Bu Yovita cari akar permasalahannya. Triknya beda ya. Triknya agak beda, pendekatannya beda. Coba dirasain kalau sakit kepala pasti sini deh. Benar, ada yang tegang. Tegang di sini, tegang di sini, di sini. Saya langsung sakit kepala deh. Tapi Pak, kalau ditaruh di area kepala aman nggak sih Pak? Selama nggak ada alergi, nggak ada iritasi sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya Pak, karena balik lagi herbal ya Ya, Pak. betul. Oh oke. Wah seru banget ya obrolan kita hari ini Pak Nuk. Ya ini Bu belum Yovita. selesai sebenarnya. Sebenarnya belum selesai, itulah kalau udah ada sebuah kesaksian ya. Karena kan nggak mungkin ya 7 tahun perjalanan disingkat hanya dalam 1 kali podcast ya Bu Yovita. Luar biasa. Saya pengen ngobrol. Tapi kita rasa juga apa yang udah Ibu sampaikan dari awal sampai dengan akhir podcast ini benar-benar banyak banget sih Bu, menginspirasi, mengencourage sama memberi edukasi sih Bu. Untuk aku yang soal sakit kepala tadi tuh Bu, itu hal baru sih Bu ya. Pasti Pak Nugroho lebih banyak lagi secara kan yang bikin. Iya. Oke deh, sekarang nih Bu, aku mau dengar nih Bu, salah satu advice mungkin atau nasihat atau kata-kata dari Bu Yovita terhadap teman-teman noni di luar sana yang mungkin punya permasalahan yang sama, yaitu sebagai penyintas autoimun. Silakan Bu Yovita. Baik Mbak Noni, untuk teman-teman penyintas autoimun khususnya ya, atau siapapun yang sering merasakan dan mengalami nyeri sendi, rasakan sakit itu, jangan pernah putus asa. Tapi rasakan juga sakit itu, berdamailah dengan sakit itu, dan jaga pola makan ya. Jaga pola makan, tetap ikuti aturan dokter. Tetap semangat untuk selalu bergerak terus dan terus bergerak, karena kalau diam, penyakit itu lebih senang dengan Anda ya. Waduh, ini jangan lebih warning nggak sih Bu? Betul, ini warning karena saya merasakan seperti itu. Jadi kenapa saya selalu mindset saya, merubah mindset saya. Nah, cobalah teman Noni melakukan hal yang sama. Karena gini, saya juga ikut penyintas komunitas penyintas autoimun ya. Saya tuh rasanya ingin sekali ikut membantu mereka, rasanya gitu loh. Di dalam komunitas itu orang-orang yang seperti saya dan bahkan lebih berat dari saya. Itu kalau lagi flare rasanya seperti apa, saya bisa merasakan itu semua. Saya rasakan. Kemudian saya pengen sekali teman-teman dicoba gitu. Jangan pernah menyerah ya teman ya. Tapi terus berjuang dengan penyakitnya. Jadikan penyakit itu teman. Karena dengan itu kita akan lebih kuat. Betul. Ya. Damai. Berdamailah dengan tubuh kita. Cintailah tubuh kita. Nah, karena siapa lagi yang mau mencintai tubuh kita selain dari kita sendiri gitu loh. Ya. Itu aja yang saya ini sebenarnya sudah 7 tahun memakai noni balsem, makanya saya ajak kalian semua ya teman-teman ya, seperti saya berdamai dengan penyakit saya bersama dengan noni balsem. Mari, ayo coba hidup didampingi noni balsem, bergerak bersama dengan noni balsem ya. Luar biasa sih, dahsyat banget sebuah advice untuk anak muda. Gimana Pak Nugroho? Oke, jadi kalau dari saya, dari produk and development ya, karena kita memang dari awal mempunyai komitmen untuk memberikan yang terbaik. Nah, itu dia. Dari alam dan dengan teknologi yang kita gunakan untuk bisa menghasilkan produk. Produk noni balsem ini menjadi produk yang berguna
untuk nyeri sendi, nyeri otot, dan dalam hal ini RA ya, kemudian nyeri sendi ya, yang kemudian kesaksian hari ini. Dan juga jangan ragu untuk menggunakan noni balsam karena kita sudah secara legal dari BPOM, kemudian halal, izin edar itu ya itu sebagai bukti bahwa kami punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi para pengguna noni balsam gitu. Betul. Luar biasa sekali ya. Nah, Pak Nugroho benar banget ya. Bisa kita bilang ya, coba aja dulu. Iya, gitu. Coba aja dulu, nggak ada salahnya. Sama seperti Bu Yovita saat disodorkan pun punya pilihan mau pakai sama tidak pakai ya Bu. Tapi ya coba aja dulu, luar biasa. Nah itu dia tadi teman Noni closing statement dari Bu Yovita dan juga Pak Nuk. Antara ketangguhan, kegigihan, dan juga cerita testimoni dari Bu Yovita selama 7 tahun menggunakan noni balsam dipadu dengan konsep presisi dan juga komitmen dari tim noni balsam telah membuktikan noni balsam bukan sekedar balsam biasa, tetapi balsam yang pantas dipercaya untuk menjadi produk pilihan karena sangat dijaga untuk kemurnian dan keaslian herbalnya. Di mana noni balsam juga menjaga keamanan untuk digunakan oleh segala kalangan. Ramah bagi kulit sensitif dan juga sudah legalitasnya terjamin. Nah, bukan hanya Bu Yovita, kita juga mengajak para generasi muda yang memiliki permasalahan yang sama maupun permasalahan yang berkaitan dengan nyeri otot, nyeri sendi, yuk kasih coba aja dulu noni balsam. Karena sudah terbukti poin-poinnya semua ada di noni balsam. Nah, sebelum kita tutup acaranya, Noni mau infokan untuk teman-teman Noni yang mungkin punya permasalahan yang sama seperti Bu Yovita atau mungkin juga memiliki permasalahan kesehatan yang lain, boleh banget DM kita di Instagram noninoni.id. Di situ teman Noni boleh bertanya, boleh juga sharing ya Bu. Jikalau sudah ada penggunaan tentang noni balsam ataupun punya permasalahan yang sama seperti Ibu Yovita, silakan DM, nanti admin akan segera membalas. Dan kalau mau lebih responsif lagi, silakan chat di WhatsApp kita di bawah ini. Nah, sekian podcast kita pada hari ini, Ngobrol Sehat bareng Noni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih waktunya Bu Yovita. Terima kasih juga Pak Nugroho. Terima kasih kembali. Luar biasa untuk hari ini. Biasa. Nah, sampai berjumpa lagi di episode berikutnya yang tidak kalah seru. Dan jangan lupa tagline kita bersama, saatnya aktif, bebas bergerak.